Bapak Ibu sekalian, hari ini merupakan momentum yang luar biasa. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa berdiskusi dan berkoordinasi berkaitan dengan visi misi sekolah yang kita miliki. Sebenarnya Bapak Ibu, saya yakin bahwa kita semua sudah mengetahui apa visi dan misi sekolah, karena setiap rapat dinas dan sebagainya selalu kita sampaikan dan terpampang jelas di beberapa titik di sekolahan tentang visi dan misi sekolah. Nah, kenapa di sini dimunculkan? Ini adalah prakarsa perubahan. Ini adalah visi saya pribadi. Kalau visi sekolah nanti ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan atau kita adakan perubahan, nanti akan kita berubah. Jadi yang pertama ini adalah dari saya pribadi adalah menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan berkelanjutan bagi murid sekolah dalam rangka melatih penerapan dimensi profil belajar Pancasila. Konsepnya adalah bagaimana kita memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan berkelanjutan bagi murid. Tujuannya apa? Bahwa kita selama ini harus diakui masih ada beberapa Bapak Ibu guru yang tujuannya adalah tujuan individu kita, bukan tujuannya adalah untuk murid. Walaupun menurut saya bahwa visi dan misi sekolah kita itu sudah sesuai menurut saya, tapi nanti perlu kita diskusikan. Selanjutnya dengan visi sekolah, ini adalah visi sekolah yang kita miliki. Kalau tadi tentang visi saya pribadi adalah pendidikan yang menyenangkan dan berkelanjutan untuk peserta didik atau murid, kalau visi sekolah menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya, beriman, profesional, kreatif, dan mandiri di era industri global. Ini visi terakhir perubahan adalah pada tahun 2021 saat perubahan dari SMK kita ke SMK PK. Kenapa? Karena bahwa tuntutannya kemarin untuk SMK PK itu harus memasukkan profil pelajar Pancasila pada visi sekolah, sehingga di situ karena lebih menitik beratkan, karena kita SMK itu menitik beratkan adalah lulusan yang kompeten. Itu target utamanya adalah seperti itu sebenarnya menurut saya. Beriman itu juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita juga memasukkan beriman, profesional, kreatif, dan mandiri. Nah, mandiri di sini mengartikan bahwa peserta didik ini ketika suatu saat sudah menjadi lulusan dari SMK veteran, mereka belajar untuk hidup mandiri tanpa ketergantungan dengan orang lain. Di era industri global ini tidak bisa kita tinggalkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global. Sehingga di sini era dimunculkan di era industri global karena kita akan terus mengikuti perkembangan industri yang semakin lama akan semakin berkembang. Kita dapat mengambil contoh mungkin untuk yang Pak Danang di TSN. Mulai dari dulu kita menggunakan sistem karburator, sekarang berubah menjadi sistem injeksi. Sekarang mau ada perubahan lagi ke sistem listrik. Sehingga kita harus menyiapkan siswa kita yang sesuai dengan industri global. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil membuat catatan dari visi sekolah ini, apakah ada yang perlu kita perbaiki? Monggo. Jadi pertanyaannya simpel. Ketika kita melihat siswa kita berharapnya itu mereka mau jadi apa? Mereka mau seperti apa? Atau mau jadi apa? Monggo, silakan Pak Fian. Jangan terfokus ke foto, Pak ya. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menindaklanjuti tentang pertanyaan yang dilontarkan oleh Bu Nia. Mungkin ini sekilas tentang pemikiran saya untuk mengenai peserta didik. Untuk peserta didik sendiri, impian yang saya idolakan untuk anak-anak itu semoga siswa SMK veteran itu yang pertama membahagiakan kedua orang tuanya. Soalnya tanpa kedua orang tua, dari ridho orang tua, siswa SMK veteran bukanlah siswa yang apa-apa. Justru dapat ridho dari orang tua, maka siswa tersebut akan jadi siswa atau anak yang berbakti dan berguna untuk bangsa dan bangsa. Seperti itu. Terima kasih. Ampun, satu. Baik, satu saja untuk nambah. Mungkin Bu Aini mungkin ajak kok pun cawe-cawe. Oke, monggo. Terima kasih Bu Nia. Dari impian kita, yang mungkin harapan kita sebagai guru, yang pertama saya menginginkan anak-anak itu punya attitude yang baik, dan ini sangat berguna untuk kedepannya. Jadi attitude baik, attitude di sekolah maupun di rumah, itu impian saya. Dan juga kedisiplinan, ini kunci dari kesuksesan. Dilihat contoh dari orang Jepang ya, orang Jepang itu disiplinnya sangat tinggi, dan saya menginginkan anak-anak seperti itu. Makanya ini juga mungkin kolaborasi dengan Waka Kesiswaan untuk mengenai anak-anak yang kebiasaan yang sering terlambat, sering tidak masuk, ini seperti apa. Dan saya menginginkan anak-anak untuk punya attitude dan disiplin sih. Terima kasih. Iya, siap. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah attitude yang baik dan disiplin yang baik dari anak-anak. Mungkin dari Pak Kami, dari pihak kesiswaan, impian dan harapan kita untuk anak-anak kita di masa mendatang. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat sehari-harian, memang anak kita itu perlu adanya pembinaan, kedisiplinan dan ketertiban. Berawal dari itu, nanti insya Allah dalam kegiatan atau mungkin ilmu yang didapatkan dari siswa itu tentunya akan bisa berkembang dengan sendirinya, dengan berlatih tertib dan disiplin. Tentunya keilmuannya juga akan mantap berkembang. Jadi di sini selain itu memang anak-anak kita itu perlu pembelajaran yang sifatnya itu menyenangkan. Jadi kalau pembelajaran di luar itu ya seperti di foto itu, seorang gitu. Nanti di situ tentunya akan punya inisiatif atau mungkin punya pemikiran bagaimana saya nanti ke depannya. Jadi mohon nanti kegiatan-kegiatan itu ya harus banyak kegiatan di luar yang sifatnya itu menyenangkan. Kalau selalu di dalam itu ya anak itu bosan. Kita terangkan itu di ujung-ujungnya di tidur. Itu Bapak Ibu mungkin ini masih ada saya. Terima kasih. Jadi perlu pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak kita, untuk membangkitkan motivasi terus bertahan, motivasi belajarnya. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, apa yang dimunculkan di atas itu kalau saya melihat dari catatan saya itu sebenarnya sudah Bapak Ibu sampaikan. Jadi kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, itu sudah dimunculkan. Murid yang memiliki attitude yang baik, murid yang bisa membahagiakan kedua orang tua, murid yang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan harapan. Sebenarnya pertanyaan ini sudah Bapak Ibu jawab menurut saya. Cuma yang menjadi pertanyaan apa? Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, bukan hanya guru, tapi juga TU, juga karyawan,
bagaimana langkah-langkah kita untuk mewujudkan itu. Sebagai contoh, kita memimpikan murid-murid yang membahagiakan orang tua. Bagaimana langkah konkret kita? Contoh, kita selalu melakukan kegiatan pemberian wejangan atau memberikan informasi kepada anak bahwa pentingnya kita menghormati orang tua dalam kehidupan. Mungkin kita harus introspeksi, kita tidak selalu kita benar. Contoh, kita membuat anak untuk disiplin. Apakah kita sudah disiplin? Yang harus kita munculkan adalah itu, Bapak Ibu. Kita membutuhkan ngarso sub tulodo. Kita sebagai guru juga harus memberikan contoh yang baik kepada orang lain, termasuk kepada murid kita. Banyak sekarang kita bisa melihat di media sosial, ada beberapa hari yang kemarin saya melihat salah satu sekolah gurunya terlambat, gerbangnya dikunci oleh muridnya. Bagaimana perasaan kita ketika kita menghukum anak untuk tidak terlambat, tapi kita sendiri yang terlambat? Mindset itu yang harus kita ubah, bahwa kita jangan memaksa seseorang untuk baik, tapi kita tidak baik. Kita memaksa anak untuk ketika di kelas mengikuti pelajaran dengan baik, tapi kita sendiri, mohon maaf, ketika kita rapat, Bapak Ibu sibuk bermain HP sendiri. Apakah ada yang salah dengan kita? Mungkin Bapak Ibu tadi menyampaikan yang disampaikan oleh dunia bingung. Prakarsa perubahan itu apa sih? Prakarsa perubahan itu apa? Falsafah Ki Hajar Dewantara itu apa sih? Kalau saya melihat sisi baiknya seperti ini, Bapak Ibu. Falsafah Ki Hajar Dewantara itu adalah bagaimana kita membuat pembelajaran di sekolah itu menyenangkan, dan sebagai prioritasnya itu adalah murid. Kita tidak boleh melihat bahwa murid itu berada di posisi yang salah, tapi kita harus melihat kenapa murid ini salah. Pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Kita beberapa hari kemarin kita terenyuh, saya melihat berita bahwa di salah satu sekolah di luar Tulungagung ada anak yang matanya luka karena bermain dengan temannya satu kelas. Menjadi masalah apa? Yang dipidanakan adalah gurunya. Kenapa? Karena tanggung jawab gurunya saat ngajar bagaimana? Ya, itu harus kita ikuti. Kita jangan merasa benar. Kita tidak boleh menutup mata bahwa oh iya, saya juga salah. Itu maksud saya kan, kalau saya sudut pandangnya Pak seperti ini. Cuman ada beberapa hal yang memang harus kita diskusikan. Contoh, di sekolah kita mengutamakan, kita tidak boleh menutup mata bahwa kita mengutamakan apa? Jam ngajar kita harus 24 jam biar sertifikasi kita bisa cair, tanpa kita melihat siswa kita mau kita jadikan seperti apa. Saya melihat bahwa oh, kepala sekolah, saya sebagai kepala sekolah, saya harusnya tidak seperti itu. Saya melihat saya menjadi kepala sekolah itu berimbas apa kepada mereka. Mereka ini anak-anak kita. Ketika kesan yang kita berikan itu menjadi kesan yang positif, itulah sesuatu yang menjadikan kita menjadi seorang guru itu bangga. Kita jangan melihat bahwa anak-anak ketika lulus bekerja tidak sesuai dengan jurusannya. Jangan melihat di situ. Tapi kita harus melihat kenapa ketika anak lulus ini tidak bisa diterima di judi. Apa yang salah dengan cara saya mengajar? Apa yang salah dengan cara saya memberikan pembelajaran di kelas?
Makanya momentum kali ini dalam diskusi kecil ini, mari kita bersama-sama introspeksi diri tentang apa yang sudah kita lakukan, apakah yang kita lakukan itu bertujuan untuk menyenangkan dan membahagiakan murid. Apakah ini bisa dilakukan oleh kepala sekolah saja? Jawabannya tidak bisa. Walaupun kepala sekolah minimal 50% kekuatannya sudah ada. Tetapi ketika kita tidak bekerja sama, ketika kita tidak membuat perubahan secara bersama-sama, ini tidak akan bisa. Kepala sekolah yang berbina teko setengah itu, jika teko jam itu kurang seperempat, di diseneni. Ketika kepala sekolah ada tertib, tapi ketika kepala sekolah tidak ada, tekonya baliknya jam 7. Itu adalah tidak bisa. Sehingga selalu saya menyampaikan bahwa sekolah ini ibarat ladang. Jiwa kita yang ada di SMK Veteran ini adalah jiwa milik, jangan jiwa pekerja. Kalau jiwa kita pekerja, payah jam itu, tetapi jam itu. Tapi ketika jiwa kita sebagai pemilik, sawah kita kelihatan ada rumputnya, tanpa ditugaskan, tanpa diperintah, rumput itu akan kita cabut. Ketika di situ ada burung, tanpa diperintah, tanpa ada yang memerintah, kita gurai, burung itu biar usir, biar pergi. Sehingga mindset itu yang harus kita ubah. Jangan selalu menyalahkan murid. Kita harus belajar juga mengakui bahwa kita juga salah. Mungkin itu dari saya. Mohon Terima kasih Pak Aziz, pendapat beliau. Selanjutnya kita melangkah ke selanjutnya. Monggo siapa yang ingin berpendapat memposisikan diri. Saya sebagai guru, mungkin kalau dari sisi BPBK bagaimana? Dua ini mungkin. Terima kasih. Ini di sekolah kita mengutamakan itu ya? Apa? Iya, bisa. Tapi sebagai guru ya? Ya, kalau di sudut pandang penjenengan sendiri. Kalau pendapat saya ini tetap kolaborasi ya antara guru, terus karyawan juga untuk bisa bagaimana menghadapi murid kita. Tetap kolaborasi karena kalau hanya kita sendiri kita tidak akan mampu. Ya, tetap kolaborasi antara kita guru, pendidik dan staf karyawan juga. Begitu Bu. Jadi tetap koordinasi dengan tim ya Bu ya. Kolaborasi. Ini saya ulang balik lagi, bisa ya Pak Aziz? Ya, kalau pemahaman saya, kita sudah melangsungkan kolaborasi. Di kolaborasi kita dari saya guru mata pelajaran, kalau menemui kesulitan saya kolaborasi dengan wali kelas. Saya sampaikan anak binaan beliau ada permasalahan begini di kelas saya. Itu sudah saya lakukan. Kalau itu tidak selesai di wali kelas, maka saya konsultasikan dengan BPBK. Nah, nanti kalau berlanjut bisa melanjutkan kepada kesiswaan. Apakah dari teknis yang saya lakukan atau mungkin panjenengan juga ada kemiripan langkah seperti itu perlu kita perbaiki, mengingat kalau kita menemukan katakan kasus anak tidur di dalam kelas ini berlarut-larut di kelas saya. Setiap saya mengajar kok saya temui seperti itu. Saya konsultasikan dengan guru lainnya. Iya, saya share dengan guru yang lainnya. Kemudian saya konsultasikan dengan BP, tapi ternyata kok belum ada solusinya. Apakah dari sisi BPBK ini perlu kita perbaiki langkah kita atau bagaimana Bu ini? Untuk sebenarnya untuk langkahnya memang seperti itu ya Bu ya. Jadi kita tidak langsung menangani ya. Dari guru biasanya sharing dari guru sama guru seperti apa hanya dari gurunya yang bermasalah atau gimana. Tapi kalau sudah tetap seperti itu
lanjut ke guru BK. Nanti dari BK itu sendiri sudah ada konseling. Konseling tidak hanya satu kali tapi beberapa kali. Kalau memang masih tetap berlanjut, nanti biasanya kita mengadakan sebelum kunjungan nanti panggilan orang tua, visit gitu. Terus nanti kalau tetap seperti itu biasanya dilibatkan juga wakil kesiswaannya. Untuk urutannya seperti itu biasanya. Terima kasih Bu Aini. Jadi kolaborasi yang sudah berjalan ini, apakah ada yang sudah miss? Saya kira perlu lebih intensif lagi ya komunikasinya. Kurang apa ya? Yang sudah ada itu kita dekatkan lagi, kita detailkan lagi, kita intensifkan lagi. Ini ya Bu ya. Soalnya di SMK Veteran tidak ada jam BK. Jadi kalau saya itu sudah meminta sejak dulu. Untuk yang beberapa tahun ini kan tidak ada jam BK. Jadi kita kurang dapat merangkul anak-anak. Kalau hanya jam-jam kosong kita masuk, itu tidak pernah. Anak-anak cenderung malas untuk mendengarkan kita. Tapi kalau memang itu jamnya BK, dia akan mendengarkan. Baik, di sini saya juga pengen curhat deh. Iya, ini Bisa merangkul tidak hanya jam-jam rawan, jam-jam kosong, itu tidak akan efektif. Menurut saya seperti itu. Lebih bagusnya ada jam khusus untuk BK. Iya Bu, nanti saya Berarti ini catatan khusus untuk Bapak Kepala Sekolah bahwa dari sisi guru BK dengan kasus yang ada di sekolah kita, beliau meminta jam khusus untuk masuk ke kelas secara kontinu begitu ya, secara setiap minggunya ada jam 1 jam atau 2 jam saya kira Jam aja cukup. Oh iya, yang penting kontinuitasnya ada. Nanti Pak Adis kita catat ya. Pertanyaan ini menyangkut kelembagaan atau seperti apa? Bebas sesuai sisi pendapat panjenengan. Kalau saya kan kita sekolah swasta. Kalau tidak ada murid pasti ya tidak ada, berarti murid itu adalah offset untuk saya. Offset. Iya. Terima kasih. Aset utama ya. Aset ya. Selanjutnya Karena kita punya aset, akhirnya punya omset. Terima kasih Bu Nia. Jadi yang utama, apapun yang kita lakukan tentunya tidak terlepas dari kerjasama. Jadi kerjasama itu yang paling utamakan, yang kita utamakan. Karena apa? Karena tanpa kerjasama hanya 1, 2, 3 yang cerewet ngeni anak-anak, tapi yang lainnya itu asik ya anak-anak seperti itu. Ini terutama saya yang ada di lapangan sebagai kesiswaan, ya terkait dengan inilah kedisiplinan baju yang dimasukkan. Saya sudah mengarahkan ke anak baju dimasukkan. Tapi ketika jalan-jalan di luar di kantin, mungkin ada bapak ibu guru yang melihat dia saja adanya pembiaran, yaitu nanti ya kita sebagai kesiswaan ya agak keberatan untuk mengatasi itu. Makanya yang utama kerjasama. Seperti yang diutamakan tadi di kelas, anak yang tidur dan lain sebagainya. Kalau mungkin guru kelas sudah menyampaikan ke wali ke BP, ke kesiswaan. Kalau kita sama-sama, yuk waktu KBM dilarang tidur. Nah, semua seperti itu ya, insya Allah anak kita ya mungkin ya mengikuti lah. Tapi kalau satu adanya pembiaran seperti itu, satunya kenceng, ya akhirnya ya kedua kenceng. Itu, ya itu. Terima kasih Pak Andi. Memangnya luar biasa. Selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah monggo Bu Aini. Ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa
harus mempunyai semangat yang tinggi untuk mencapai apa yang dicitakan. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau tidak ada semangat, jadi kalau di sekolah cuman hanya nurut tidur, ya kalau sekarang kan gitu ya, Benzer. Tidur, kalau tidak gitu main FF. Ya, nah ini ya nanti kan berarti apa? Ke depannya juga kan nanti bingung. Setelah ini saya mau apa? Kalau punya semangat tinggi berarti dia benar-benar kalau di sekolah saya mau apa? Gitu. Seperti itu ya. Ya, terima kasih. Jadi semangat yang tinggi, kesadaran akan tujuannya mau sekolah ya sekolah gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa. Saya senang punya teman-teman hebat, punya teman-teman yang kreatif dan kritis untuk berpikir tentang ke depan kita. Ini sedikit nggak perlu ya. Nah, perlu yang saya tanyakan sederhana Bapak Ibu. Dari apa yang sudah kita diskusikan, tadi sudah saya sampaikan tentang visi sekolah. Menurut Bapak Ibu, apakah visi dan misi sekolah itu perlu ada pembenahan dan perbaikan? Sudah sesuai atau belum gitu? Kalau memang masih ada yang perlu dibenahi, ya nanti kita benahi. Kita lakukan rapat dinas bersama untuk pembenahan visi itu. Untuk saya ini Belum ya. Jadi kita melihat bahwa visi dan misi sekolah itu sudah sesuai dengan apa yang kita cita-citakan bersama, bahwa pembelajaran itu kita fokuskan kepada peserta didik. Nah, selanjutnya sebelum nanti ada refleksi dari Bu Sakti, yang perlu saya simpulkan adalah begini Bapak Ibu. Kita hari ini sudah berdiskusi dalam forum kecil kita, forum internal kita. Saya anggap Bapak Ibu yang saya undang hari ini merupakan pilar-pilar penting dalam pengembangan sekolah, mulai dari TU, kemudian dari bidang IT, dari kesiswaan, dari BP, dari guru produktif, dan dari guru olahraga. Semoga Bapak Ibu semua ini merupakan penyebar suara kita. Jadi saya selaku kepala sekolah juga mempunyai konsep yang sudah saya sampaikan ke jenengan, dan saya melihat, saya menilai jenengan semua sudah memahami konsep yang ingin saya sampaikan. Semoga jenengan semua ini menjadi kader-kader untuk menyebarkan konsep ini kepada teman-teman kita bersama, karena kita yakini bahwa kepala sekolah tidak akan bisa membuat perubahan itu secara pribadi. Butuh kerjasama tim untuk bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik pada murid, karena saya sangat sependapat seperti yang disampaikan Pak Yadi bahwa murid adalah aset. Ya, terima kasih. Jadi kata kuncinya hari ini adalah murid adalah aset. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu terima kasih atas waktunya hari ini. Kebetulan ada momentum seperti ini, saya kebetulan sekali pas kita bisa saling belajar, sehingga harapan saya sering sekali berdiskusi dengan Bu Neti, bagi saya pusat di dunia, bahwa apa yang kita lakukan ini bukan hanya untuk sekedar kewajiban saja, tetapi apa yang kita lakukan ini ada manfaatnya untuk kita dan sekolah kita. Sehingga saya mohon hari ini walaupun suguhannya memang top, tetapi apa yang kita dapat hari ini harus kita terapkan. Saya anggap ini sebagai rapat pembukaan dan awal kita. Nanti sebelum kita lakukan rapat dinas lagi, bahwa jenengan-jenengan yang hadir hari ini itu bisa sebagai pionir bahwa konsep yang sudah kita sepakati bersama hari ini nanti bisa kita sebarluaskan kepada teman-teman yang gitu ya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas waktunya.
Terima kasih atas waktunya. Setelah ini Bapak Ibu bisa melanjutkan aktivitas dan rutinitasnya masing-masing. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.